Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Syahdara yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita pada diskusi pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman partisipan semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wassobi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan diskusi rutin kita, Klinik Sapa Tresno, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas masih dengan referensi yang sama, yakni buku Adabul Mar'ah fil Islam. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa sebagai umatnya yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja, marilah kita sama-sama membuka diskusi kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Yunda, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya yang luar biasa. Malam-malam ya kita bincang-bincang tentang isu perempuan, tapi kita nanti akan belajar tentang buku Adabul Mar'ah fil Islam, di mana di situ sudah semuanya ya kemarin dibedah, dan ya, ini endingnya. Ya, jadi kalau saya ending tuh berarti merangkum. Ya, perkenalkan, saya manggilnya apa ya teman-teman ya, saya juga masih muda kok. Nama saya Syahdara Anissa Ma'ruf, biasa dipanggil dengan Nisa. Saat ini saya sebagai ketua bidang dakwah di Nasyiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian saya juga sebagai pendidik di Universitas Islam Indonesia. Nah, teman-teman IMM cabang Bantul yang cantik-cantik yang luar biasa, Adabul Mar'ah fil Islam memang banyak sekali ya kalau mau dibahas gitu ya. Nah, kemarin saya membaca tornya itu luar biasa gitu ya, indikatornya ada beberapa profil gitu ya. Tentu profil ini mungkin akan muncul sedikit demi sedikit, nggak mungkin akan dibedah 12 dalam waktu 1 jam gitu ya. Tapi nanti ada beberapa analisa bagaimana sih kiprah para perempuan yang luar biasa yang bisa kita jadikan teladan bersama. Nah, di sini ada 12 perempuan yang luar biasa. Tentu mengapa kita harus menjadikan mereka sebagai teladan, karena dalam sejarah telah disebutkan bahwa Siti Khadijah sampai dengan Siti Aisyah, istri Raja Fir'aun, itu adalah perempuan yang bisa dikatakan adalah kuat baja gitu ya. Kuat lahir batin dalam menghadapi halang rintang. Kita sebagai perempuan, kalau di zaman era milenial seperti ini, gitu seringkali dengan baper, bucin, temannya apa lagi ya? Banyak sekali gitu ya, baper, bucin gitu ya. Tapi di era perempuan di masa Rasulullah ini benar-benar mereka senantiasa menjadikan Allah itu sebagai satu-satu rohnya, dan di mana segala sesuatu perbuatan dan juga tingkah laku maupun dalam ibadahnya itu semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah semata. Nah, tentu kita semuanya sering mendengar Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah. Aisyah dengan Aisyah beda ya. Kalau Siti Aisyah itu istri Nabi, kalau Siti Aisyah itu istri Raja Fir'aun gitu ya. Ini ada Mbak siapa sih? Mbak Maryam, Mbak Eriviani, Mbak Rosyan. Ada berapa lagi? Mungkin ada dari sama Mbak Cindy. Dari Mbak Cindy, coba mungkin Mbak Maryam, dari 12 ini yang amat sangat sering didengar sirahnya siapa? Maryam, salah satunya. Maryam?
Ya. Apakah kita akan membahas Maryam? Kemudian istri Firaun juga, karena kan berdasarkan Rasulullah kan berfirman bahwa ada 4 perempuan gitu kan, Yunda, yang memang udah dijamin masuk surga gitu, yang Ya, jumlah. benar. Salah Ya, satunya jadi salah satunya Khadijah. Maryam, kemudian Aisyah, kemudian Fatimah, dan juga Siti Khadijah gitu. Betul sekali. 4 wanita yang sudah dijamin oleh Allah sebagai ahli surga gitu ya. Nah, apakah kita akan seperti itu di era milenial seperti ini? Nah, sebenarnya 12 orang gitu ya, 12 perempuan yang sangat luar biasa ini, kalau kita mau flashback gitu ya, mereka itu tidak hanya berkutat di sumur dapur ataupun kasur saja ya, kalau orang Jawa bilang gitu ya. Akan tetapi mereka adalah perempuan yang tidak hanya berjuang di ranah domestik, tapi juga di ranah publik. Bahkan Siti Aisyah ya, itu berjuang di dalam medan perang gitu ya. Tidak hanya berkutat di ranah domestik, tapi juga dalam ranah publik gitu. Nah, saya akan mengawali tentang wacana bagaimana seharusnya Islam itu memandang boleh nggak sih perempuan itu berkiprah sekeras seperti itu gitu ya. Nah, jika kita melihat ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa perempuan itu pantas atau tidak pantas untuk menjadi seorang agent of change, dalam hal ini seorang pemimpin putri gitu ya. Itu ada 3. Yang pertama adalah kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini menganggap bahwa Islam sejak kemunculannya itu tidak memperkenankan perempuan menjadi pemimpin. Ya, perempuan harus di rumah aja gitu ya, melayani suami, mendidik anak, dan tidak layak harus keluar rumah untuk berjuang seperti halnya laki-laki. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok liberal progresif, di mana kelompok ini memandang bahwa perempuan itu sejak kemunculannya Islam, bahwa Islam itu memberikan kesempatan pada perempuan untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga kelompok apologetik. Apologetik di sini adalah boleh setengah-setengah ya, bolehlah perempuan ada wilayah perempuan yang dapat dirambah, ada pula wilayah yang tidak. Nah, sebenarnya kalau di Muhammadiyah itu sangat luar biasa ya dalam mendukung kiprah perempuan untuk berjuang di ranah publik. Dalam hal ini beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, di Muhammadiyah memandang bahwa perempuan itu tidak semata-mata berjuang di wilayah domestik ataupun di wilayah publik, tapi dua-duanya harus imbang gitu ya. Dan keseimbangan di sini berpengaruh terhadap aktualisasi diri bagi perempuan. Nah, aktualisasi diri bagi perempuan itu akan membuat perempuan itu menjadi lebih bermakna dalam mengarungi kehidupan. Bermakna di sini adalah ya kebahagiaan perempuan itu adalah ketika dia diakui, dirasakan, dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Bahagia nggak sih teman-teman semuanya kalau mendapatkan 3D itu? Diakui oleh masyarakat, dirasakan keberadaannya oleh masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada hakikatnya ketika semua kita berorganisasi, itu adalah sebagai
tempat untuk beraktualisasi diri. Tanpa aktualisasi diri, perempuan akan kehilangan jati diri. Nah, ini seperti yang telah dilakukan oleh 12 perempuan yang tertulis dalam buku Adabul fil Mar'ah tadi. Mereka tidak jauh berbeda dengan kita. 12 itu yang patut kita teladani adalah mereka senantiasa mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang perempuan. Bahwa perempuan itu kehadirannya tidak dihinakan. Seperti zaman pra-Islam, setiap bayi yang baru dilahirkan pasti dikubur hidup-hidup. Karena perempuan itu dianggap aib, perempuan dianggap fitnah, perempuan dianggap najis pada masa itu ya. Tapi ketika Islam itu hadir, Islam sangat menjunjung tinggi perempuan. Nah, jadi teman-teman semuanya, wilayah perempuan adalah ada di wilayah publik dan wilayah domestik, di mana Islam itu sangat memberikan dukungan kepada kita semua untuk selalu berkiprah, untuk menegaskan identitas diri kita di wilayah domestik, bahwa kita sebagai seorang ibu dan istri, tanpa meninggalkan tersebut, tapi kita juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah wilayah publik. Bahkan kalau kita memiliki kompetensi dan kualifikasi yang bagus dalam dunia politik pun, perempuan pun harus diberikan apresiasi. Karena Islam tidak melarang perempuan untuk berpolitik selama dia itu memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mencukupi untuk berpolitik. Nah, teman-teman semuanya, saya yakin setiap dalam diri kita memiliki potensinya masing-masing. Ada yang suka mengajar, ada yang suka berbisnis, ada yang suka berorganisasi, ada yang suka mungkin suka ekologi gitu ya, bercocok tanam di rumah gitu ya, atau membangun komunitas ekologi di masyarakat, atau suka isu dengan literasi, atau suka isu-isu yang dimana itu bisa mengupgrade kepribadian diri dari seorang perempuan itu sendiri. Nah, argumentasi dari kelompok konservatif tadi, mengapa sih kok perempuan itu nggak layak gitu ya untuk keluar rumah? Ya karena memahami ayat-ayat secara tekstual. Dalam hal ini adalah surat An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 228, dan Al-Ahzab ayat 33. Di mana kedua ayat pertama, yakni An-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah 228 itu menyatakan bahwa ya laki-laki saja yang mengurus ranah publik, karena dia di ayat itu memang menyatakan bahwa laki-laki itu memiliki kelebihan untuk menangani urusan publik gitu. Perempuan nggak bisa, perempuan ya bisanya di rumah aja gitu ya. Jadi kalau memahami secara tekstual tanpa melihat asbabun nuzulnya dari suatu ayat. Mungkin Mbak Iva Fauziah kemarin sudah menyampaikan ya bagaimana memahami ayat itu tidak hanya sekedar secara tekstual tapi juga memahami secara asbabun nuzulnya. Nah, sedangkan ayat yang terakhir, yaitu ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 33, itu dipahami sebagai dalil bagi keharusan perempuan untuk tinggal di rumah. Nah, selain ketiga ayat tersebut, kelompok ini mengedepankan dua hadis Nabi yang biasa digunakan untuk menolak peran perempuan di ranah publik, khususnya kepemimpinan publik. Nah, artinya ya, dalam hal ini perempuan nggak bisa lah diandalkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kan perempuan itu kan baperan gitu ya, dikritik sedikit aja udah langsung nangis, sudah langsung di. Padahal yang menangis itu kan gak hanya perempuan aja ya, laki-laki juga lebih bisa gitu ya. Jadi hal ini paradigma masyarakat itu masih menganggap bahwa perempuan itu masih dinomor duakan, padahal sesungguhnya tidak demikian. Kemudian alasan kelompok liberal progresif gitu ya, yang tadi yang menyatakan bahwa
sejak kemunculan memberikan kesempatan pada perempuan untuk menjadi pemimpin. Nah, alasannya adalah kelompok ini memang membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara luas dalam dunia kepemimpinan khususnya di politik. Di Adabul Mar'ah ini juga sudah tertulis ya bagaimana boleh tidak sih perempuan boleh nggak sih perempuan terjun di ranah politik, boleh nggak sih perempuan terjun di ranah hakim, semuanya sudah ada alasan-alasannya yang mungkin teman-teman kemarin sudah membahasnya gitu ya. Nah ini bahwa memang perempuan itu boleh gitu ya mengemban tugas berat pun sebagaimana laki-laki. Karena alasan yang dimungkinkan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan adalah tentang prinsip keadilan atau al-adalah, kemudian persamaan al-musawah yang selalu dijunjung tinggi oleh Islam. Nah, di antara ayat yang dijadikan landasan argumentasi ini adalah surat At-Taubah ayat 71, yaitu semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, bahwa ayat ini ditujukan tidak hanya untuk perempuan saja, untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Dan surat Al-Hujurat ayat 70 yang mana Islam itu memuliakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada diskriminasi dan antara laki-laki dan perempuan itu harus seimbang. Makanya Muhammadiyah itu adalah sebagai organisasi yang bergerak gitu ya. Yang bergerak di mana antara laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama, kemudian mencapai visi yang sama dalam rangka menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Dan bahkan tanpa laki-laki, perempuan juga nggak bisa berkiprah. Tanpa perempuan pun laki-laki juga tidak ada kekuatan gitu ya. Jadi mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya ini adalah untuk saling bekerja sama, saling berbagi, saling memberikan manfaat dan kesalingan-kesalingan lainnya. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, pandangan dari kelompok apologetik tadi adalah bahwa ya karena perempuan itu emosional gitu. Tapi sesungguhnya yang emosional itu kan bukan hanya perempuan, laki-laki juga emosional gitu ya. Tapi kelompok ini menganggap bahwa porsi emosional perempuan itu lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya, karena itu wilayah kepemimpinan perempuan adalah menjadi ibu bagi putra-putrinya. Udahlah, memang ada kalimat al-madrasatul ula ya, al-ummal madrasatul ula, bahwa perempuan itu adalah pendidik utama dan pertama dalam keluarga kan. Tetapi perempuan itu justru tidak hanya dibutuhkan di dalam rumah saja, tapi juga dibutuhkan dirasakan, diakui, dirasakan, dan juga dibutuhkan di dalam masyarakat. Nah, baru deh, bagaimana nih kepribadian perempuan dalam sejarah Islam? Nah, jadi kalau kita membahas tentang kiprahnya Siti Khadijah, jadi Siti Khadijah ini kan sampai mendapat julukan Ummahatul Mukmin, ibu daripada segenap orang-orang mukmin. Artinya Khadijah itu kan memiliki kelebihan yang sangat luar biasa ya. Ya, beliau adalah seorang janda, tapi janda yang sangat terhormat karena dia mampu menjaga jati dirinya sampai beliau itu mampu mengungkapkan gitu ya isi hatinya kepada seorang laki-laki, dalam hal ini adalah Muhammad. Nah, bisa nggak sih kita contoh di era saat ini? Malu-maluin gitu ya kalau misalnya perempuan itu harus nyatain kepada laki-laki. Ternyata tidak gitu. Kenapa harus malu? Itu adalah keputusan kita mau hidup dengan seseorang ya. Jadi bahwa antara laki-laki mencintai perempuan, perempuan juga ada haknya mencintai laki-laki ya. Kalau memang Mbak Mariam atau Mbak Erifiani atau Mbak Cindy gitu ya, misalnya ada seseorang gitu ya yang mungkin gitu ya dirasa kok kayak seperti jodoh saya gitu, itu diperbolehkan melalui orang ketiga untuk bisa menyampaikan gitu ya. Jadi seperti Khadijah ini, beliau itu adalah seorang janda kaya raya gitu ya, tetapi mampu mencintai kepribadian Nabi, yaitu sifat sidiknya atau jujurnya gitu, yang mana Khadijah ini akhirnya membangun rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW
sampai akhir hayatnya Khadijah dan Nabi Muhammad baru menikah dengan Siti Aisyah. Nah, Khadijah pun juga dikenal sangat dermawan. Artinya dalam mengemban misi profetik pun Khadijah ini termasuk orang yang humanis ya, humanisme ya. Nanti kita akan belajar nilai-nilai profetik itu apa aja. Saya mengutip kalau misi profetik itu mengutip dari pakar profetik Kunto Wijoyo itu ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah sangat mengenal dengan ayat ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, bahwa kamu sekalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linas, yang dilahirkan untuk manusia, untuk memberikan manfaat kepada manusia. Jadi, untuk apa kita harus hidup tetapi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat gitu ya. Nah, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Bahwa ada 3 elemen ya di sini ya, nilai-nilai profetik tersebut. Yang pertama adalah nilai humanisasi. Nah, nilai humanisasi di sini adalah amar ma'ruf bil ma'ruf. Kemudian yang kedua adalah nilai liberasi, yaitu mencegah kemungkaran atau kebodohan. Kemudian juga nilai transendensi atau teologis, dalam hal ini beriman kepada Allah. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuat sedikit gitu ya, bahwasanya keteladanan perempuan dalam sejarah itu setiap dari profilnya Khadijah, Aisyah, Zainab, Fatimah, Asma, Zubaidah, Rabi'ah Al-Adawiyah, Sarah, Hajar, Rahmah, Aisyah itu memiliki nilai profetik di sini gitu. Nilai humanisasi, amar ma'ruf ya, amar ma'ruf menegakkan kebaikan, menumbuhkan kemanusiaan untuk membangun peradaban. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Siti Aisyah contohnya. Khadijah juga, dua-duanya ini adalah perempuan yang sangat dermawan. Khadijah ini orang yang sangat kaya raya, tetapi hartanya itu dia sedekahkan gitu ya, di jalan Allah. Artinya apa? Ya ada nilai humanisasi, ada nilai liberasi, dan ada nilai transendensi. Karena apa yang dilakukan oleh Khadijah ini, ketika mengeluarkan hartanya itu adalah digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kalau di era saat ini, apalagi di masa pandemi ini, ya memang kebutuhan utama kita sekarang adalah kuota ya, udah nggak bensin lagi ya. Nah, biasanya kemana-mana pakai bensin. Ya akhirnya adalah, ya memang kuota itu adalah harus mengambil sebagian kecil harta kita gitu ya. Kuota lagi, nge-zoom lagi, kuota lagi, nge-zoom lagi. Ya kalau selama kuota itu digunakan untuk hal-hal yang bernilai humanisasi seperti ini, nilai liberasi seperti ini, akan berdampak pada kedermawaan kita sebagai seorang perempuan. Loh kok bisa? Iya, karena kita menggunakan kuota itu tidak semata-mata untuk hal-hal yang eksistensi yang lain dalam tanda petik ya, tetapi kuota ini adalah dalam rangka kita beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Karena ngapain gitu ya, malam-malam udah ngeluarin kuota, nge-zoom, ngantuk gitu ya, mending kan bobok cantik gitu ya, udah nggak ngeluarin duit, tidur, nggak beban gitu ya. Tapi kalian sangat luar biasa di sini. Dan apa yang harus diteladani? Ya kalian ini adalah sudah menjadi teladan gitu ya. Sedikit, tetapi kalian ini adalah penggeraknya gitu. Nah, para perempuan yang luar biasa ini ya tidak hanya terjadi di pada zaman Rasulullah, tetapi teman-teman semua ini yang sedikit inilah yang sangat luar biasa. Karena yang namanya penggerak itu kan bukan sesuatu yang banyak
dan harus besar. Jadi misal kita nge-zoom ada beberapa orang ini ya kalian adalah penggeraknya gitu lah. Kalian adalah intinya di sini. Dengan sedikitnya kalian ini mampu menggerakkan mampu menggerakkan elemen-elemen lainnya untuk menguatkan kiprah kalian dalam IMM, khususnya dalam Imawati ini ya. Nah, nilai liberasi, mencegah kemungkaran. Nilai liberasi ini maknanya adalah mencegah kemungkaran. Wah ya, tadi ada ayatnya apa ini? Ukhrijat lina ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ta'muruna bil ma'ruf ini adalah nilai humanisasi. Kemudian yang watan hauna anil mungkar ini adalah nilai liberasi. Kemudian watu minuna billah ini adalah nilai transendensi. Jadi nilai-nilai profetik ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang memuat 3 nilai profetik, nilai humanisasi, nilai liberasi, dan nilai transendensi. Nah, sesungguhnya para perempuan pada zaman Nabi ini, dari Khadijah sampai Aisyah ini, mereka berdua belas ini mengemban misi profetik ini yang dimaksudnya. Nah, Khadijah apakah mengemban misi humanisasi? Jelas. Kemudian siapa lagi yang mau disebut tadi? Siti Hajar misalnya. Siti Hajar juga apakah ada nilai humanisasi dalam kehidupannya? Nilai liberasi, nilai transendensi, tiga-tiganya juga ada. Semuanya mencakup misi profetik yang dilakukan oleh Bapak itu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran dalam membangun relasi. Kenapa kesadaran dalam membangun relasi? Kalau saya membaca kiprahnya Khadijah gitu ya, ini tuh semuanya taat pada suaminya. Ya, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Zainab itu kan 3 istri Rasulullah ya, semuanya taat kepada suaminya. Dan Nabi itu juga selalu mendukung bisnisnya Khadijah, kemudian kecerdasannya Aisyah, sampai Aisyah itu mengeluarkan gitu ya 2.210 hadis gitu ya. Kemudian Siti Zainab sama dia gigih bekerja, kemudian Siti Fatimah Zahra menara kecerdasan juga. Nah, ini adalah mereka ini sesungguhnya sudah mengemban 3 misi yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua tadi adalah membangun relasi kepada suaminya. Adanya kesalingan antara suami dan istri di mana bersama-sama berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam membangun kesadaran dalam membangun relasi ini tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa para pejuang perempuan di masa Nabi itu adalah mereka yang hanya di rumah saja, tetapi mereka itu selalu bersama suaminya gitu ya, berjuang menegakkan dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu yang harus kita teladani. Sampai istrinya Nabi Ayub, siapa namanya istrinya Nabi Ayub? Ada yang tahu istrinya Nabi Ayub? Rahmah ya. Nah, Siti Rahmah ini kan cobaannya sangat luar biasa gitu ya. Misalnya kalau di zaman sekarang gitu ya, saya punya suami gitu ya, rumahnya tiba-tiba nggak ada, mobilnya tiba-tiba nggak ada, anaknya meninggal gitu ya, beruntun terus cobaannya selalu ada. Tapi Siti Rahmah ini menganggap bahwa ya inilah hidup. Hidup itu memang harus bersiap menghadapi ujian. Gitu. Ada kesadaran di situ. Wah, kalau
ada kesadaran di mana ya Allah sudah mengatur segala skenarionya, dan bahwa ketika Allah memberikan ujian itu adalah sesungguhnya adalah menguatkan kehidupan kita. Ujian itu adalah menguatkan kehidupan kita, dan ujian itu kalau kita lulus akan meningkatkan derajat takwa kita. Nah, Siti Rahmah ini bisa menjadi teladan kita ketika dalam berkeluarga, ya ada aja gitu ya ujiannya. Kalau orang Jawa bilang itu wang sinawang gitu ya. Wah, sudah ada rumahnya dan nggak ngontrak. Tapi belum tentu rumah pribadi itu lebih bahagia gitu. Yang membahagiakan itu adalah isi rumahnya ternyata. Relasi antara laki-laki dan perempuan. Untuk apa rumah megah tetapi antara laki-laki dan perempuan tidak ada saling dukungan, tidak ada saling mencintai, tidak ada saling menyayangi, tidak ada saling kerjasama, tetapi adanya saling kekerasan gitu ya. Kemudian Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Siti Sarah itu juga pendamping setiap perjuangan dakwah Ibrahim. Bahkan Siti Sarah ini juga selalu menjaga kehormatan ketika terjadi kekerasan. Jadi waktu itu ada seorang raja gitu ya, seorang raja yang dalam hal ini tertarik dengan yang namanya Siti Sarah gitu ya. Hampir saja Sarah ini menjadi korban kekerasan dari seorang raja di Fir'aun pada masa Fir'aun tersebut. Kemudian Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Wah, kalau kita masukkan di dalam nilai profetik ini, Adawiyah ini punya nilai apa yang paling kuat? Transendensinya ya, teologisnya ya, karena mahabbahnya itu sangat kuat sekali sampai dua imam besar yang sangat luar biasa melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, ya tetap sama Rabi'ah itu ditolaknya adalah demi cintaku kepada Robku gitu ya, sangat luar biasa, sampai dilamar pun juga demi menjaga cintanya kepada Robnya gitu ya. Nilai transendensinya sangat luar biasa. Tapi bagaimana dengan kiprah kita? Ya kita harus seimbang sesungguhnya gitu ya. Ada nilai humanisasi dalam kehidupan kita, ada nilai liberasi dalam kehidupan kita, dan juga ada nilai transendensi. Nah, nilai kesadaran relasi yang dibangun oleh para perempuan yang sangat luar biasa itu adalah yang pertama, sadar bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Jadi baik Nabi Muhammad, baik Khadijah beserta istrinya itu sama-sama memiliki potensi. Memang dalam hal ekonomi berbeda gitu ya antara Khadijah dengan Nabi Muhammad ya, tetapi dalam hal potensi mereka memiliki kekuatan yang sama. Nabi Muhammad Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya gitu ya, tetapi dalam hal mengepakkan sayapnya sebagai businesswoman gitu ya, dia membutuhkan tetap butuh seorang laki-laki yang jujur. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad gitu ya. Akhirnya kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama sebagai khalifah. Nah, ini adalah meminimalisir adanya diskriminasi dalam keluarga. Apakah Nabi Muhammad tidak mendukung Siti Aisyah dalam mendidik gitu ya? Dalam mendidik pada waktu itu kan Siti Aisyah membuka pintunya untuk siapa saja yang mau belajar dengannya, dia itu kan selalu terbuka lebar ya. Nabi Muhammad tidak pernah melarang istrinya, dalam hal ini Siti Aisyah, untuk memberikan pendidikan atau pengajaran kepada masyarakat di sekitar gitu ya. Karena ya baik Nabi Muhammad maupun Siti Aisyah ya merupakan mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah. Jika kita tarik pada saat ini, ya laki-laki dan perempuan itu ya sama gitu ya, mengemban tugas misi yang sama, yaitu sebagai misi khalifah. Jadi kalau misalnya, bolehkah misalnya muncul ada pertanyaan, boleh nggak sih perempuan itu menjadi presiden? Boleh nggak sih perempuan itu menjadi bupati? Boleh nggak sih perempuan itu menjadi wali kota? Itu udah selesai gitu ya dijawabnya, gitu. Nggak perlu pusing. Ya Islam ada yang membolehkan, ada yang enggak. Ya sudah tidak ada keraguan di situ gitu ya, bahwa ini benar, Islam itu mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah
laki-laki dan perempuan itu berpotensi meraih prestasi. Coba sekarang teman-teman lihat lulusan terbaik, tercepat, itu apakah laki-laki terus? Kan tidak, pasti ada perempuan. Nah, teman-teman di sini juga pasti memiliki potensinya masing-masing. Menjadi perempuan yang berprestasi itu adalah wujud penemuan jati diri kita, gitu ya. Kita akan menjadi perempuan yang berdaya. Kita akan menjadi perempuan yang merdeka. Nah, prestasi-prestasi yang telah ditorehkan para perempuan dalam sejarah ini sungguh sangat luar biasa gitu ya. Baik prestasi dalam rangka hablum minallah maupun hablum minannas gitu ya. Dalam hablum minallah sudah tidak bisa diragukan lagi ya bagaimana taatnya mereka kepada perintah Allah dan bagaimana kiprahnya mereka dalam memperjuangkan Islam bersama suaminya. Jadi kekuatan relasi dan juga transendensi di sini menjadi kekuatan bagi mereka untuk kita teladani. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan itu mempunyai tugas amar ma'ruf nahi mungkar dalam menyebarkan risalah rahmatan lil alamin. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat itu penuh dengan kasih sayang gitu ya, tidak ada kekerasan gitu ya. Nah, maka relasi antara laki-laki perempuan itu pun juga tidak boleh ada kekerasan gitu ya. Misalnya saya posisi di sini kan tidak hanya berjuang di ranah domestik saja, tetapi juga berjuang di ranah publik. Dalam hal ini, saya juga berjuang di Nasyiatul Aisyah, saya juga berjuang di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, dan saya juga berjuang sebagai staf pendidik di sana gitu ya. Nah, itu memang harus ada kesadaran gitu ya bahwa saya ini juga seorang istri, saya juga sebagai seorang ibu. Kemudian kalau di kampus saya juga memposisikan sebagai seorang pendidik. Kemudian ketika di organisasi saya juga memposisikan sebagai seorang kader gitu ya. Jadi di rumah saya memposisikan sebagai seorang istri, saya memposisikan sebagai seorang ibu. Kemudian ketika saya pulang ke rumah, saya juga memposisikan sebagai seorang anak. Jadi memainkan peran-peran seperti ini memang membutuhkan skill yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kita harus berkiprah. Sebentar ya, ini baterainya habis. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjunjung tinggi akhlak gitu ya. Wah, ini akhlak ini saya yakin sudah dibedah yang kemarin ya. Baik akhlak terhadap Allah, terhadap sesama, bagi sendiri antara suami istri maupun kepada kedua orang tua. Nah, maka keteladanan yang harus kita ambil dari sirah perempuan yang sangat luar biasa ini adalah ya kita sebagai perempuan itu harus mampu melejitkan potensi. Melejitkan potensi di sini dalam rangka meraih prestasi sebagai hamba Allah yang siap menebar risalah rahmatan lil alamin. Nah, begitu sedikit pemaparan dari saya. Mungkin teman-teman akan mulai untuk berdiskusi. Saya silahkan ya. Baik, terima kasih Yunda atas penyampaiannya sangat luar biasa. Kepada teman-teman, mungkin langsung saja diskusi kita buka. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin masih di suaranya. Halo Mbak Ervi, Mbak Rosyan, Mas Safri, dan juga Mbak Rizka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mbak mau tanya, Mbak moderator. Oke. Sebelumnya mohon maaf mungkin di sini agak rame karena para pencari wifi Mbak Yunda.
Baik. Saya ingin menanyakan, eh, kan kita kan dalam ini ya, dalam IMM ya ini, kita sama-sama berjuang nih dari suri tauladan yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada kekuatan yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang penggerak dan pejuang gitu dalam sebuah organisasi Islam dan dakwah seperti itu. Mungkin Yunda bisa menjelaskan apa sih kekuatan yang harus ada dalam diri kita sebelum kita tuh berjuang gitu loh. Yang mungkin juga ini untuk dari tokoh-tokoh tadi tuh memang beliau-beliau ini sudah memiliki di diri mereka. Seperti itu Yunda. Terima kasih Yunda. Baik Yunda, mau dijawab terlebih dahulu atau dikumpul dulu pertanyaan-pertanyaannya? Itu Mas Afril juga tanya lewat chat. Mungkin Mas Afril bisa ini audionya dibuka saja Mas, biar kita nanti diskusi gitu. Dari Yundanya mau dijawab dulu Jadi, atau pertanyaan dari Mbak Eriviani ini mudah tapi sulit untuk dijawab ya. Kekuatan kader ya. Setiap manusia itu kan pasti memiliki prinsip hidupnya masing-masing. Setiap manusia memiliki pengalaman hidupnya masing-masing, dan setiap manusia pasti memiliki misi hidupnya masing-masing gitu ya. Nah, artinya kedewasaan perempuan itu sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh usia, akan tetapi kedewasaan itu salah satunya ya ditentukan adalah dalam mengambil keputusan dan mau menerima resiko. Mengambil keputusan dan mau menerima resiko. Nah, kalau memang sudah jelas misi hidup kita, kekuatan tadi ada di mana? Kita harus memperjelas misi hidup kita. Misi hidup kita ini harus diperjelas dulu. Karena dari misi itu, dari visi misi itu, kita bisa menetapkan tujuan-tujuan hidup kita lebih jelas dan lebih terarah gitu ya. Misalnya Mbak Eriviani umurnya 25 gitu ya. Dia harus mengevaluasi diri dulu selama 25 tahun hidup itu tuh udah ngapain gitu ya. Bekal apa yang nanti mau dibawa gitu ya. Terus, tapi harus mengintrospeksi diri. Beban apa sih yang sudah manfaat apa sih yang sudah diterbarkan kepada orang lain gitu ya. Misalnya ya, umur 25. Nah, tapi kalau misinya jelas, oh, umur 25 adalah waktu saya menikah, misalnya gitu ya, Waktu saya menikah, berarti kan ada indikator yang harus dilakukan di sini. Terus umur 26, 27, 28. Nah, akhirnya tujuan-tujuan hidup kita akan lebih jelas dan lebih terarah. Nah, ketika kita sudah menerjunkan diri dalam sebuah organisasi, ya kita harus dewasa dan harus menerima resikonya. Ya, tahu sendiri bahwa organisasi kita di sini adalah organisasi non-profit, organisasi sukarela. Jadi ya mau nggak mau, suka tidak suka, apa yang kita punya ini adalah harus kita persembahkan kepada organisasi, di mana organisasi ini kan sifatnya kolektif, kolegial ya, di mana organisasi ini adalah organisasi sukarela, organisasi dakwah, organisasi non-profit, ya kita harus pandai-pandai memanajemen waktu dan juga memanajemen keuangan kita agar jangan sampai kita menjadi kader kok malah beban ketika ngeluarin kuota, beban ngeluarin bensin, rapat malah ngeluarin ini, ngeluarin itu, udah pusing duluan gitu. Kekuatannya udah rapuh di situ gitu ya. Kalau udah kader ya terjun gitu ya. Maksud terjun di sini adalah ya apa yang kita punya ini sebagai modalnya gitu. Ya udah nggak mikir keluar bensinnya, udah nggak mikir, udah selesai gitu masalahnya. Karena yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita memberikan kehadiran kita ini dibutuhkan, dirasakan oleh orang lain gitu ya, dan di mana
apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu akan menjadi amal, dan amal nanti akan menjadi keabadian kita. Dalam hal ini amal jariah gitu ya. Nah, kita harus berpikir di sana bahwa orang yang berorganisasi itu keberuntungannya sangat luar biasa. Ini juga sudah ditulis dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 ya, di ujung ayat itu bahwa orang yang berorganisasi itu akan mendapatkan keberuntungan teman, pengalaman, jaringan, kemudian kedewasaan gitu ya, kemudian lingkungan yang sangat luar biasa, kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak Eriviani. Baik, terima kasih Yunda. Sudah. Oke Yunda, saya juga mau bertanya. Oke, jadi begini, apa namanya itu, di masyarakat kita ini kan perempuan-perempuan itu dihadapkan dengan perdebatan masyarakat yang kadang tuh membuat perempuan itu bimbang gitu kan. Lagi-lagi perempuan itu dihadapkan dengan perdebatan bahwa perempuan itu mempunyai batasan kodrat dan lain sebagainya. Nah, dan selama ini tuh yang saya tahu dan yang tertanam dalam diri saya bahwa perempuan itu mempunyai kodrat, yaitu 4 itu, menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, akan tetapi saya pernah mendengar sebuah YouTube channel yang mana ini tuh yang mempunyai YouTube ini adalah seorang tokoh perempuan dan penulis juga. Nah, beliau itu mengatakan bahwa membantah bahwa menstruasi, menyusui, mengandung dan melahirkan itu bukan pure, bukan mutlak itu kodratnya perempuan, karena memang beliau menyatakan bahwa yang memang mutlak sebagai kodratnya perempuan adalah laki-laki mempunyai rahim, atau mohon maaf, perempuan mempunyai vagina dan juga laki-laki mempunyai penis gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Akan tetapi keempat hal yang tadi beliau mengatakan bahwa itu tidak merupakan kodrat perempuan, karena memang hal-hal tersebut itu terdapat ikhtiar dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Terjadinya hamil itu ada ikhtiar, sehingga itu tidak merupakan kodrat. Nah, seperti apa tanggapan Yunda terhadap pendapat tersebut? Oke, luar biasa sulit pertanyaannya ya. Tentang kodrat. Memang kita harus pertegas makna gender dengan makna seks ya Mbak ya. Yeah. Kalau seks itu kan benar-benar maknanya jenis kelamin gitu ya. Dalam hal ini jenis kelamin itu yang memang kodrat atau takdir Allah yang tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kita tolak. Menstruasi, menyusui, melahirkan, mengandung, itu memang kodratnya wanita gitu ya. Nah, sedangkan gender itu kan hanya paradigma dari masyarakat ya, penilaian dari masyarakat bahwa di sini tuh ada pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya, ranah domestik dan ranah publiknya. Kalau saya menganggap begini, ketika kita sudah berumah tangga, kemudian saya mengandung, mungkin gitu ya, asumsi beliau itu bahwa yang namanya mengandung kan ini memang takdir ya, mengandung itu kan memang takdir ya, tapi terjadinya mengandung ini kan ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan, yaitu memang bisa dikatakan bukan hanya takdirnya perempuan saja gitu loh, tapi memang kerjasama antara laki dan perempuan. Kemudian menyusui, secara fisik, secara kasat mata yang bisa menyusui itu adalah perempuan, laki-laki bisa nggak? Bisa. Maka di Nasihatul Aisyah ini ada Bapak ASI. Apa maknanya Bapak ASI ini? Nah, ini adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Jadi, ketika perempuan menyusui, memang kalau kita melihat sesuatu hal yang mudah, anak tinggal didekatkan ke payudara ibunya, kemudian menyusui gitu ya, kayaknya mudah banget. Tapi yang namanya menyusui ini sangat membutuhkan peran dari laki-laki. Seorang suami harus memberikan servis kepada perempuan agar dia itu selalu bahagia, karena hormon bahagia ini akan melancarkan ASI untuk anaknya. Jadi Bapak ASI ini adalah bapak yang berperan untuk membangkitkan ASI yang dikeluarkan oleh ibunya untuk kepada anaknya. Ini yang disebut dengan Bapak ASI gitu ya. Ya memang menyusui ini adalah kodratnya perempuan, tapi juga tugasnya laki-laki gitu. Kemudian laki-laki juga harus pijat
oksitosin. Nah, oksitosin ini adalah pijat punggung gitu ya, pijat punggung bagi perempuan yang menyusui agar lancar dalam mengeluarkan ASI-nya. Padahal ASI ini adalah perintah Allah yang harus diberikan dari seorang ibu kepada anaknya selama 2 tahun gitu. Nah, kemudian ada masalah lagi yang muncul Mbak Maryam ketika perempuan mengalami baby blues. Tahu baby blues itu apa? Baby blues itu adalah kelelahan dari seorang perempuan yang sangat luar biasa, tetapi suaminya ini tidak peka gitu ya. Kalau orang Jawa tidak peka terhadap istrinya, baby blues. Dan baby blues ini berakibat pada kebencian seorang ibu terhadap anaknya. Contoh, ya namanya udah misalnya ya namanya udah mengandung, melahirkan, menyusui, ya itu tugasnya perempuan gitu. Misalnya anak nangis kehausan, ya wes urusanmu perempuan gitu ya. Tapi dalam hal ini seorang laki-laki itu harus berperan, ada kesalingan di sini. Jadi tentang kodrat tadi sebenarnya memang diperankan oleh perempuan, tetapi juga harus dilakukan oleh laki-laki. Jadi harus ada kesalingan dalam menjalankan kodrat jika sudah perempuan mengalami menstruasi. Menstruasi ini ada perannya nggak dari laki-laki? Ya ada, ya laki-laki itu misalnya perempuan kok tiba gitu ya, tiba kalau kita sedang menstruasi itu kan tiba-tiba emosinya sangat labil ya harus ada pemahaman di situ gitu lah, bukan pembulian gitu ya. Kalau kita lihat sekarang perempuan misalnya yang mohon maaf anak SMP atau anak SD, bahkan anak SD sekarang sudah ada yang menstruasi kan, ada yang menstruasi itu dibully habis-habisan gitu ya, tembus, kemudian pulang nangis, ternyata sampai di rumah dia nggak mendapatkan pendidikan seksual dari orang tuanya, di sekolah dia dibully gitu karena menstruasi gitu ya. Nah ini kan mengakibatkan bahwa loh kok laki-laki sangat diskriminatif sekali ya terhadap perempuan, padahal perempuan menstruasi itu kan sesungguhnya anugerah gitu ya. Nah artinya bahwa di masyarakat ini harus diberikan pemahaman bahwa sebenarnya tugas laki-laki dan perempuan itu harus satu misi gitu ya, harus satu misi gitu ya, bahwa perempuan menstruasi, mengandung, melahirkan maupun menyusui itu harus ada dukungan atau supporting dari laki-laki, dalam hal ini suaminya atau ayahnya atau adiknya dan lain sebagainya. Jadi ya begitu Mbak Maryam, memang menjadi perempuan itu ada masanya kita itu menjalani kodrat seperti itu tetapi tidak didukung oleh supporting system kita gitu loh. Contoh saya ketika menyusui anak saya dan saya harus bekerja, berarti kan saya butuh supporting di kampus itu ada ruang untuk ASI gitu ya, yang menyimpan ASI lah, kemudian memerah ASI lah. Nah, itu kan ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan itu dibutuhkan supporting system. Gitu Mbak Maryam. Terima kasih. Ini ada lagi dari room chat. Ini dari Mas Safril. Dari Mas Safril katanya Mas Safril menyangga terkait materi yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin Mas Safril langsung saja, sebelah mananya yang mau disanggah? Ya, baik. Ya, langsung saja. Tadi saya menyimak penjelasan yang disampaikan oleh pemantik. Dalam hal ini adalah kita berbicara persoalan perempuan sebagai suri teladan dalam sejarah umat manusia. Dari penjelasan pemantik tadi, ada semacam mata rantai yang kemudian terputus. Karena di satu sisi saya melihat dalam fakta sosiologis, dalam sejarah peradaban perempuan, jauh sebelum Islam datang, itu tidak ada perempuan yang patut teladani pada waktu itu. Misalkan dalam hal ini saya mengajak pemantik untuk ziarah intelektual ke masa silam. Dalam hal ini adalah kita bicara soal bagaimana sih kondisi perempuan pada saat itu. Dalam hal ini saya mengajak pemantik untuk melihat kondisi misalkan di era Yunani.
Di zaman Yunani itu justru perempuan itu dijadikan sebagai objek seksual, Benar. pemuas hasrat laki-laki, dan itu adalah fakta yang kemudian tidak bisa ditolak. Itu Benar. yang pertama. Yang kedua, kita beranjak lagi ke era Persia. Di zaman Persia memang memandang perempuan salah satunya adalah dijadikan sebagai objek seksual, akan tetapi di lain sisi juga perempuan ketika mengalami haid itu disingkirkan dari tempat yang jauh dan dilarang makan bareng bersama suami di meja makan. Jadi memandang perempuan itu sangat remeh-temeh pada saat itu. Kemudian zaman silih berganti dan hadirlah Islam di muka bumi sebagai antitesa menjawab segala bentuk penindasan yang selama ini dialami oleh kaum perempuan. Bahkan dalam sejarah Islam kita ketahui bahwa asal-usul kita diusir dari surga turun ke bumi itu gara-gara Hawa, sampai kita disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Karena pada saat itu peristiwa menjelaskan kepada generasi kita hari ini bahwa kalau bukan Hawa yang menggoda Adam untuk memakan buah huldi, maka pada saat yang bersamaan manusia pada saat itu tidak akan pernah turun ke bumi. Jadi sudah dari sana wanita bukan dipuji, bukan dimuliakan, tapi justru wanita pertama kali yang berbuat kesalahan pada saat itu. Atas dasar kesalahan itu, perempuan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 bentuk hukuman. Yang pertama adalah hukuman berdarah atau disebut dengan haid yang datang setiap bulan. Hukuman yang kedua itu wanita akan melahirkan dengan susah payah. Dan yang ketiga adalah wanita itu dijustis kurang begitu cerdas dalam menghadapi segala macam dinamika kehidupan. Jadi karena gara-gara Hawa menggoda Adam memakan buah huldi, Tuhan memberikan 3 hukuman itu kepada perempuan. Sebab apa? Fakta sosiologis menjelaskan generasi kita hari ini, kalau memang Hawa tidak menggoda Nabi Adam, itu perempuan tidak akan pernah mengalami haid sama sekali. Yang kedua, wanita itu melahirkan dengan mudah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mengkontekstualisasikan tekstual dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis di zaman kita sekarang ini. Kita melihat bahwa di satu sisi perempuan masih dianggap di nomor 2 kan jika dibandingkan dengan perempuan. Yang pertama misalkan soal kepemimpinan dan sebagainya. Dan bahkan di satu sisi juga perempuan juga justru saling bersaing itu kan dalam hal soal kecantikan dan sebagainya. Dan itu justru kemudian menyalahi tentang dalil-dalil yang mengharuskan kita saling menyayangi, mencintai, dan sebagainya. Jadi atas dasar demikian, saya meminta kepada pemantik, coba lebih menjelaskan lebih jauh kenapa pada hari ini kok perempuan masih dianggap nomor 2 oleh sebagian masyarakat kita di Indonesia. Dan yang paling terakhir adalah soal tadi kutipan Rabiatul Al-Adawiyah yang sempat disampaikan oleh pemantik, bahwa sosok wanita ini memang dia justru berbeda dengan Rasulullah. Karena yang pertama, kita ketahui bahwa Rasulullah itu menikah, tapi justru kok Rabiatul Al-Adawiyah kok dia tidak menikah hingga akhir hayat. Jadi saya minta kepada pemantik untuk menafsirkan apa maksud dari peristiwa Rabiatul Al-Adawiyah itu. Kenapa dia menyalahi apa yang pernah
terbuat oleh Rasulullah. Ya mungkin demikian teman. Terima kasih Mas Afril ya. Terima kasih. Jadi memang saya juga membaca bagaimana perempuan di masa Romawi, Yunani, itu di dalam bukunya Quraish Shihab memang benar yang dikatakan oleh Mas Afril tadi gitu ya, bahwa memang perempuan pada masa itu masih dihinakan, masih jangan di nomor 2 kan ya, masih dihinakan gitu ya. Kemudian maksud dalam hal ini siapakah yang menjadi teladan? Ya sebenarnya indikator dari materi tadi ya 12 orang tadi gitu ya. 12 orang tadi ada hal-hal yang harus kita teladani dalam hal ini sebagai sosok mereka yang sangat luar biasa. Tadi pertanyaan yang pertama adalah mengapa perempuan masih dinomor 2-kan? Dalam hal ini mengapa ya? Saya tadi kurang sepakat begitu ya, bahwa yang menggoda Adam itu adalah Hawa. Saya lebih sepakat bahwa Adam dan Hawa sama-sama digoda oleh iblis, dalam hal ini setan, sehingga mereka tergoda untuk makan buah khuldi itu. Kemudian diturunkan ke bumi gitu ya. Kemudian saya juga tidak sepakat bahwa perempuan itu adalah penggoda laki-laki gitu. Karena laki-laki juga bisa menggoda perempuan sesungguhnya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ada kesalingan antara laki-laki dan perempuan gitu, Mas Afril. Nah, ketika dalam hal ini antara Adam dan Hawa ketika diturunkan ke bumi, nah mereka itu kan sudah diberikan amanah sebagai khalifah, pemimpin gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mengapa yang terjadi sekarang ini perempuan masih dinomor 2-kan? Apakah pemahaman ini adalah sebagai hukuman? Saya rasa tidak. Perempuan itu menstruasi, apakah sebuah hukuman? Saya rasa juga tidak. Gitu. Bagi saya, menstruasinya perempuan adalah anugerah yang sangat luar biasa. Tanpa menstruasi, tidak ada keturunan dari Hawa sampai kita, gitu ya. Karena secara biologis, perempuan yang tidak diberikan menstruasi dalam hal ini, mohon maaf, mandul gitu ya, tidak bisa memberikan generasi selanjutnya. Artinya, menstruasi melahirkan yang sangat sakit gitu ya, itu adalah bukan hukuman, tetapi itu adalah perjuangan di mana perempuan itu sedang berjuang. Kalau ketika menstruasi itu mendapatkan rukhsah dari Allah, kita tidak beribadah dalam hal ini sholat, puasa gitu ya, rukhsah. Justru kita mendapatkan rukhsah di situ. Kemudian melahirkan yang sangat sakit, jelas saya rasakan di situ. Tetapi yang namanya melahirkan itu adalah jihad fisabilillah. Meninggal pun dalam keadaan melahirkan itu juga mati syahid gitu ya. Dan itu juga bukan hukuman bagi seorang perempuan, tapi itu anugerah bagi perempuan. Karena ketika berhasil melahirkan perempuan itu sesungguhnya sakitnya yang sangat luar biasa tadi itu sembuh dalam mendengar suara tangisan bayinya tadi gitu loh Mas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Mas Afri? Punya Salman. Nah, mengapa selama ini khususnya di masyarakat kita masih menomor 2-kan perempuan? Karena kekhawatiran yang sangat luar biasa dari para orang tua yang menjaga anak perempuan. Menjaga anak perempuan itu kan bukan perkara yang mudah gitu ya. Kemudian apalagi ketika kita di IMM, di IPM, kemudian perempuan harus keluar gitu ya, kemudian pulang kemalaman gitu. Itu kan ada stereotip sesungguhnya yang dimunculkan di situ sehingga perempuan itu kayaknya nggak layak deh pulang jam segini. Padahal apa yang dia lakukan itu adalah untuk kemaslahatan gitu. Jadi mengapa perempuan masih di nomor 2-kan itu ya sebenarnya masih paradigma lawas gitu ya. Ya bahwa yang namanya perempuan itu sesungguhnya harus didukung jika mereka itu mau berkiprah, mengepakkan potensinya menjadi perempuan yang berprestasi. Karena
tanpa perempuan tidak akan ada peradaban. Gitu. Tapi kalau perempuan dikungkung di rumah, di nomor 2 kan, udahlah perempuan itu kan di sumur, di kasur, sumur kasur dapur aja gitu ya. Tapi kalau perempuan selama di situ tidak akan muncul seorang bidan, tidak akan muncul seorang dokter perempuan gitu ya. Kemudian tidak akan muncul seorang wali kota yang sangat luar biasa, dalam hal ini mungkin Bu Tri Risma gitu ya, yang dia berhasil menjadi sosok perempuan, pemimpin perempuan gitu ya. Nah, ya memang perempuan itu masih membutuhkan dukungan dari laki-laki untuk berkiprah di ranah publik. Ada kepercayaan di situ. Kira-kira begitu Mas Hafil? Mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Ya, saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh Nantik. Tapi mungkin ada tanggapan balik, Mas Hafil? Ya, dalam hal ini kita menyawal tentang hukuman yang sebagaimana disanggah oleh pemantik tadi, bahwa ini adalah bukan bagian dari fakta yang harus kemudian kita menerima begitu saja itu kan. Karena dari literatur yang kemudian saya baca, hadis dan sebagainya, itu justru keterangan semacam itu muncul bahwa wanita yang mengalami haid itu adalah bagian dari hukuman. Jadi mungkin itu aja yang kemudian agak beda persepsi. Tapi nantilah kita kemudian ketemu di forum-forum yang lain, kita bicarakan lebih lanjut soal ini. Ya mungkin itu saja. Oh ya, mohon maaf Mas Hafil, mungkin saya malah jadi penasaran, mungkin literasi apa yang menyatakan bahwa perempuan menstruasi melahirkan dengan sakit itu adalah sebuah hukuman. Ini menjadi hal yang menarik buat saya gitu ya, karena ini hal yang baru untuk saya. Mungkin Mas Hafil bisa memberikan literasi mana yang mungkin yang bisa ditunjukkan kepada saya. Betul sekali. Saya selama ini di Pusat Studi Gender, kemudian di Nasyiatul Haisiyah, belum pernah mendengar, dan ini bahkan saya malah perdana mendengar bahwa menstruasinya perempuan dan sakitnya melahirkan perempuan itu adalah sebuah hukuman yang diakibatkan oleh Hawa yang menggoda Adam dan lantas diturunkan ke bumi gitu. Mungkin statement itu aja sumbernya dari mana biar saya bisa menambah referensi gitu. Karena ini baru perdana, mohon maaf, baru perdana saya mendengar kalimat ini. Mungkin Mas Hafil bisa memunculkan literasi mana yang bisa saya baca. Ya, itu saya temukan dalam bukunya Pemikiran Umat Islam. Itu halaman 136 paragraf ketiga. Sejarah pemikiran umat Islam. Halaman 153 paragraf ketiga. Halaman berapa? 153. Sejarah pemikiran umat Islam kan banyak sekali nih bukunya. Mungkin siapa yang tulisnya? Itu bukunya, aku lihat dulu ya. Boleh, silakan. Sambil Mas Hafil mengambil bukunya ya, mungkin teman-teman lain ada dialog lagi. Seru sekali ya. Anggapi aja dulu, sembari menunggu. Aku ambil bukunya dulu, pengarangnya siapa itu. Mbak Rizka, Mbak Rosyan, belum ada suaranya. Sambil menanti Mas Afril ya, cari literasinya ya. Rizka, bersuara. Roshan, Evri, kemana mereka? Hadir Mbak, hadir.
sambil menanti Mas Safril ya tadi bicara tentang Robiah Al-Adawiyah ini, sebenarnya Robiah itu sadar bahwa menikah itu adalah perintah dari agama ya. Tetapi kekhawatiran Robiah Al-Adawiyah itu takut dia tidak bisa berlaku adil terhadap suami dan juga terhadap anaknya. Ketidakmampuan Robiah Al-Adawiyah terhadap hal tersebut itu. Nah, jadi Robiah Al-Adawiyah ini sampai menolak gubernur dari Basrah, siapa tuh namanya? Hasan al-Basri ya. Hasan al-Basri, seorang gubernur dari Basrah, melamar Robiah Al-Adawiyah sampai ia tolak dikarenakan ya dia menjawabnya, ya saya sadar bahwa menikah itu memang perintah agama, tetapi dalam hal ini yang saya khawatirkan adalah saya tidak bisa berlaku adil terhadap suami dan juga anak saya karena kecintaan saya terhadap Tuhan saya. Nah, jadi pemikiran Robiah Al-Adawiyah itulah yang menyebabkan sampai di akhir hayatnya Robiah itu akhirnya tidak menikah gitu ya, dan dikenal beliau tuh seorang yang sufi gitu ya, sehingga dalam hal ini memang setiap perempuan itu ketika mau menikah memang pasti ada prasangka gitu ya, pasti ada prasangka dalam hal ini kan, prasangka dalam hal bagaimana nanti pasangan memperlakukan kita karena kita harus hidup satu rumah gitu ya. Nah, tapi ya tentu sebagai perempuan ada masanya kita harus membuka diri gitu ya, membuka diri dalam hal ini bahwa kita ini kan memang ditakdirkan oleh Allah itu untuk berpasang-pasangan gitu ya, sehingga menikah sebagai perintah agama itu sesungguhnya sebagai kekuatan perempuan untuk bisa lebih melejitkan potensi karena di situ ada dukungan dari seorang suami. Udah ketemu Mas Safril bukunya? Berarti Indah Panim itu kemudian dari sejarahnya Robiatul Adawiyah itu, kemudian kita sebagai perempuan di zaman ini, apakah emang masih relevan aja kayak misalnya kita mengikuti jejaknya beliau? Kalau untuk mengikuti jejaknya beliau masih relevan atau tidaknya, ya tentu sudah tidak relevan gitu ya. Bahwa untuk kita ikutin cintanya Robiah Al-Adawiyah kepada Allah, memang wajib kita ikutin gitu ya. Tetapi ketika sampai akhir hayat gitu ya, sampai akhir hayat kita benar-benar tidak ingin ada pernikahan dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu hal yang mungkin harus kita perbaharui saat ini gitu ya, bahwa yang namanya kehadiran pasangan itu justru bukan melemahkan ibadah kita terhadap Allah, tapi justru kehadiran pasangan itu adalah malah menguatkan ibadah kita kepada Allah, karena dalam hal ini menikah itu adalah sebagai penyempurna agama, dan itu betul gitu ya. Saya menemukan jati diri saya yang sangat lama ini tuh, saya tuh gimana sih orangnya tuh juga ketika saya sudah berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dalam hal ini dalam menikah gitu ya, menikah dengan seseorang, dan alhamdulillah ketika awal pernikahan pun juga kita membangun visi misi hidup bersama. Nah, kalau berorganisasi aja keputusan secara kolektif kolegial, bukan keputusan secara individu, kenapa tidak harus menikah gitu ya? Yang menikah itu sesungguhnya keputusan besar yang diambil oleh seorang perempuan gitu ya, dalam rangka tadi menebar risalah rahmatan lil alamin tadi gitu. Jadi cinta mencintai suami karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai orang tua karena Allah. Jadi kita tetap meneladani Robiah Al-Adawiyah dalam mencintai Rob kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap menjadikan anak, suami atau pasangan kita sebagai orang yang bersama-sama mencintai Rob, dan bersama-sama nanti kita dikumpulkan di surga Allah. Ya, sudah saya temukan bukunya. Syukurlah. Ini yang kita nanti semuanya Mas Safril, karena Mas Safril ini adalah laki-laki satu-satunya di sini.
Apa sih sebenarnya saya tuh benar-benar tidak mengetahui statement tersebut. Coba dideketin, kurang jelas kayaknya. Nampaknya saya punya deh. Penulisnya. Coba Mas Afril, itu judulnya adalah Pemikiran Islam. Pemikiran Islam ditulis sama siapa itu ya? Mohon maaf, masih unmute, tolong dikasih tahu tuh Mbak Safril. Mikrofonnya dinyalain dulu, Mas Afril. Mas Afril, nggak dengar kok. Sudah bisa dilihat ini. Kurang pas. Disebutkan aja, itu Pemikiran Islam, kemudian penulisnya? Ini, Adnan Mahmud, ada 3 orang ini. Ini teks yang tadi saya menyebutkan tentang itu hukuman di paragraf kedua. Bahwa itu adalah sebuah hukuman, bukan mitos yang kemudian diada-adakan itu. Ya mungkin itu aja pemantik, biar kita nanti ketemu lagi di forum selanjutnya. Oke, terima kasih infonya Mas Afril gitu ya. Tapi nanti ada diskusi lagi gitu ya. Tapi tetap saya berpendirian bahwa yang namanya menstruasi dan melahirkan yang sakit itu bukan sebuah hukuman bagi perempuan gitu ya. Itu tetap saya pegang, prinsip saya seperti itu, karena menstruasi dan melahirkan dengan sakit itu adalah justru sebuah anugerah yang Allah berikan kepada perempuan. Begitu ya Mas Afril, mungkin dalam hal ini saya tidak sependapat dengan isi buku tersebut gitu ya, karena ya setiap manusia kan, setiap perempuan pasti memiliki prinsip masing-masing. Kalau menganggap bahwa menstruasi itu adalah sebuah hukuman, saya rasa itu bukan jangan sampai dijadikan sebagai prinsip gitu ya, karena akan membebani perempuan itu sendiri ketika menstruasi adalah sebagai sesuatu yang sangat merugikan bagi perempuan. Padahal menstruasi itu adalah sesuatu anugerah yang harus disyukuri kenikmatannya, dan ketika dalam hal ibadah pun Allah memberikan rukhsahnya bagi perempuan. Artinya Allah pun memberikan perhatian khusus bagi perempuan yang menstruasi untuk mendapatkan rukhsah dalam beribadah, dan Allah memberikan perhatian khusus bagi perempuan yang melahirkan dengan sangat sakit, itu akan dileburkan segala dosanya, dan bahkan ketika perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu dijadikan Allah sebagai mati syahid. Kesimpulannya, ya saya belum sependapat dengan paragraf itu gitu ya. Tidak masalah ya, karena prinsipnya berbeda gitu. Masalahnya pemantik ya, ini bagian dari tidak masalah, namanya juga berdiskusi ya. Oke, begitu teman-teman semuanya. Menarik untuk sajian topik malam ini. Isu-isu perempuan itu sangat luar biasa, sangat banyak. Teman-teman kalau bisa mencari, jangankan mencari permasalahan perempuan, di lingkungan kita sendiri pun juga terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga, kemudian diskriminasi itu masih ada di depan mata kita, sehingga saya berharap pertemuan kita itu tidak hanya di Zoom saja, tetapi dari IMM Bantul ada pergerakan lah bagaimana perempuan itu bisa lebih berdaya, diberikan pencerahan, kemudian diberikan motivasi. Perempuan itu kalau dimotivasi sungguh luar biasa, akan membangun peradaban yang sangat besar sekali. Begitu Mbak Maryam, Mbak Erifiani, Mas Afril, Mbak Rizka, dan Mbak Rosyan.
menjadi perempuan itu tidak mudah, tetapi kita harus melangkah untuk melejitkan potensi kita menjadi dan berprestasi setinggi-tingginya, dan semua ini adalah dalam rangka menebarkan risalah Islam rahmatan lil alamin. Begitu semuanya, terima kasih atas undangannya semuanya. Tentu pembelajaran kita tidak cukup hanya 1,5 jam, karena pembelajaran itu harus sepanjang hayat gitu ya. Kalau begitu ya Mbak Maryam, saya kembalikan pada Mbak Maryam. Baik. Terima kasih banyak kepada Yunda Syahdara atas penyampaian yang sangat luar biasa, kepada teman-teman juga yang sangat bersemangat pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum ditutup, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.